Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fajrina Oktaviani dengan NIM 1903759 dari Pendidikan Sosiologi 3A. Di sini saya akan membahas mengenai paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Pengertian paradigma. Becker dalam Moleong 2004 halaman 49 mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Terdapat beberapa paradigma dalam ilmu komunikasi, di antaranya sebagai berikut. Paradigma yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi terbagi atas 3. Yang pertama, paradigma konvensional. Paradigma konvensional yaitu paradigma teori yang dianut oleh para ilmuwan komunikasi yang secara keilmuannya mengembangkan teorinya secara linier. Yang kedua, paradigma kritis dan perspektif komunikasi, yaitu paradigma yang dianut oleh para sarjana yang belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut perspektif komunikasi yang dilihatnya. Yang ketiga, paradigma teknologi media, yaitu paradigma ini lahir dari para peminat teknologi telematika, terutama oleh para sarjana teknologi informasi. Paradigma ilmu komunikasi berdasarkan metodologi penelitiannya. Menurut Dedi N. Hidayat 1999 yang mengacu pada pemikiran Guba 1990 sampai 1994, terdapat 3 paradigma. Yang pertama, paradigma klasik, yaitu paradigma yang bersifat intervensionis, yakni melakukan pengujian hipotesis dalam struktur hipotetiko-deduktif metode melalui laboratorium, eksperimen, atau survei eksplanatif dengan analisis kuantitatif. Yang kedua, paradigma kritis. Paradigma ini lebih berorientasi partisipatif, dalam arti mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multi-level analisis, dan peneliti berperan sebagai aktivis atau partisipan. Yang ketiga, paradigma konstruktivisme. Paradigma ini bersifat reflektif dan dialektikal. Antara peneliti dan subjek peneliti perlu tercipta empati dan interaksi dialektis, agar mampu merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif. Paradigma ilmu komunikasi berdasarkan fokus wilayah kajiannya. Menurut Griffin 2003 dalam Senjaja 2005, paradigma teori dalam ilmu komunikasi dapat dikelompokkan dalam 7 tradisi. Yang pertama, tradisi psikologi sosial, yaitu memfokuskan perhatiannya pada komunikasi sebagai pengaruh antar pribadi. Yang kedua, tradisi sibernetika, yaitu komunikasi sebagai pemroses informasi. Yang ketiga, tradisi retorika, yaitu komunikasi sebagai seni berbicara di depan publik. Yang keempat, tradisi semiotika, komunikasi sebagai proses sebagai makna melalui tanda-tanda. Yang kelima, tradisi sosiokultural, komunikasi sebagai penciptaan dan penentuan realitas sosial. Yang keenam, tradisi kritis, komunikasi sebagai tantangan reflektif terhadap diskursus ketidakadilan. Dan yang ketujuh, tradisi fenomenologi, komunikasi sebagai pengalaman diri dan orang lain melalui dialog. Selanjutnya yaitu jenis teori komunikasi. Teori-teori umum terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, teori-teori fungsional dan struktural. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Pendekatan fungsionalisme yang berasal dari biologi menekankan pengkajiannya tentang cara-cara pengorganisasian dan mempertahankan sistem. Yang kedua, teori-teori behavioral dan kognitif. Komunikasi menurut pandangan teori ini dianggap sebagai manifestasi dari tingkah laku, proses berpikir, dan fungsi bioneural dari individu. Oleh karena variabel-variabel penentu yang memegang peranan penting terhadap sarana kognisi, seseorang, termasuk bahasa, biasanya berada di luar kontrol dan kesadaran orang tersebut. Yang ketiga yaitu teori-teori konvensional dan interaksional. Teori-teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Komunikasi menurut teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat, the glue of society. Yang keempat, teori-teori kritis dan interpretatif.
Teori-teori ini menekankan terhadap peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individual. Makna atau meaning merupakan konsep kunci dalam teori-teori ini. Pengamatan menurut teori interpretatif hanyalah sesuatu yang bersifat tertatif dan relatif, sementara teori-teori kritis lazimnya cenderung menggunakan keputusan-keputusan absolut, preskriptif, dan juga politis sifatnya. Selanjutnya, teori-teori kontekstual terbagi atas 5. Yang pertama, komunikasi intrapribadi, proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi kelompok, memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi organisasi, menunjukkan kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Yang kelima, komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar. Proses komunikasi massa melibatkan aspek-aspek komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.